Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mr. Jack. Untuk kali ini kita akan membahas sedikit tentang materi kaum cerdas, yaitu tentang K3H. Sebelum kita bahas ke materinya, untuk judulnya, kompetensi adalah kaum cerdas, yaitu kepanjangannya komputer dan jaringan dasar. Bersama saya Joko Sutrisno SD. Selanjutnya, untuk kompetensi dasar di sini adalah untuk kelas 1 SMK atau kelas 10. Untuk yang poin 31 sampai 36 itu adalah secara teori. Kemudian untuk yang 41 sampai 46 itu adalah untuk prakteknya. Untuk yang di semester gasal itu nanti adalah di 31, 2, 3 dan 4. Untuk yang genap nanti adalah 5 dan 6. Oke, langsung saja masuk ke materi K3H. Sedikit aja, karena nggak perlu panjang kali lebar kali tinggi. Nanti bisa dilihat di buku modul kaum cerdasnya. Yang pertama adalah penerapan K3H di lingkungan kerja. Secara filosofis dulu bisa dilihat, yaitu suatu pemikiran upaya untuk menjamin keutuhan dan bla 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 bla. Kemudian secara keilmuan seperti yang tertera itu, yaitu ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam usaha mencegah kemungkinan terjadinya bla 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 bla. Oke, lanjut. Berikutnya adalah Undang-Undang K3H, yaitu diatur di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Nanti di pasal 2 ayat 1 itu ada keselamatan kerja, mencakup kegiatan pekerjaan di berbagai tempat kerja, baik darat, tanah, air, udara, yang menjadi wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia, dan seterusnya. Lanjut. Nah, ini penerapan langsung aja di K3H di laboratorium komputer, karena kita adalah di jurusan TKJ. Yang pertama adalah penataan ruang kerja. Nah, mestinya adalah di ruang kerja atau praktek di lab itu adalah sirkulasi udara yang lancar, nyaman, mungkin ber-AC juga. Nih, kemudian tempatnya yang strategis, luas, penataan meja dan kursi yang tepat, dan seterusnya. Kemudian adanya APAR, ya, itu pemadam kebakaran apabila sewaktu-waktu terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan yang berhubungan dengan kebakaran bisa digunakan, dan mestinya adalah penempatannya tidak terlalu rendah dan tidak terlalu tinggi, yaitu sekitar setengah sampai 130 cm, setengah meter sampai 130 cm. Oke, lanjut. Berikutnya adalah simbol dan tanda bahaya. Di sini seringkali pasti sudah tidak asing untuk melihat simbol dan tanda bahaya. Mestinya saat kita di jalan raya, di tempat-tempat gedung-gedung, pabrik dan lain sebagainya. Yang pertama, mekanisme pembuatan tanda instruksi dan penempatannya. Nah, ini tanda atau simbol dibuat dengan gambar ilustrasi, mestinya bisa mudah dilihat, dibaca dan dipahami. Kalau simbol kok memusingkan, nanti apakah fungsinya? Mestinya harus orang awam itu sudah bisa memahaminya. Yang kedua, bentuk kalimatnya itu
biasanya adalah sebagai imbauan, nanti bisa larangan ataupun peringatan. Nah, tempatnya ini harusnya penempatan simbol atau tanda bahaya ini adalah di tempat-tempat yang terbuka, misalkan depan pintu, pokoknya yang bisa dilihat secara langsung oleh pekerja ataupun siswa. Kemudian simbol-simbol tadi ada yang berwarna merah, itu yang mestinya nanti adalah larangan atau peringatan keras. Kemudian biru atau putih itu nanti syarat atau imbauan. Ini yang lebih lengkap ada di tabel. Nih, misalkan warna merah dasarnya, kemudian tulisannya berwarna putih, itu adalah sebagai larangan pemadam api dan sebagainya. Kemudian yang kuning dengan warna tulisan hitam itu adalah perhatian atau waspada, bahaya dan sebagainya. Bisa dilihat ini, kuning ini biasanya di rambu-rambu lalu lintas. Oke, lanjut. Nih, sekarang kita berinteraksi bersama. Nah, ini adalah simbol dari, ya betul, kalau betul jawaban kamu, yaitu dilarang masuk. Berikutnya ini ya, bahan mudah terbakar, dasar kuning dengan gambar hitam, dan di sini biru, warna dasar biru. Ini adalah himbauan harus menggunakan sepatu pengaman. Nah, ini ada simbol seperti ini. Ini adalah dilarang menggunakan ponsel atau HP. Nah, demikian sedikit tentang simbol-simbol tentang K3LH. Nanti materi kedepannya adalah bisa dilihat di buku modul komputer dan jaringan dasar. Oke, sekian dulu untuk materi K3LH. Sampai jumpa lagi di materi berikutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.